Episode 339 ini benar-benar semakin seru. Kita senang banget karena akhirnya bisa melihat hubungan Kenzo dan Mutiara yang sedikit membaik, teman-teman. Ini bagus banget ya. Karena bagaimanapun juga hubungan Marvel dan juga Mutiara ini memang harus diakhiri dan nggak bisa lagi dipertahankan. Susah ya, ternyata Marvel nih sebagai pacar nggak bisa bersikap kebersamaan dan hanya mikirin diri sendiri. Jadi cukup wajar kalau pada akhirnya ya Kenzo pun juga nggak mau ngelihat Mutiara tuh hidup nggak nyaman bersama dengan Marvel. Yap, ini pun juga tentu akan membuat hidup Marvel akan semakin galau dan lain sebagainya macamnya karena pada akhirnya Mutiara nggak akan pernah bisa bersama dengan Marvel dan hanya akan hidup bersama dengan Kenzo. Dan ini pun juga sama halnya dengan apa yang terjadi kepada Sandra. Kita lihat ya, pada akhirnya setiap kejahatan Sandra akan selalu dibayar mahal. Walaupun selama ini terkadang Sandra nih seperti diberikan kemenangan dalam tanda kutip karena semua rencana-rencananya selalu berhasil, karena semua rencana-rencananya itu selalu selalu ya bisa dikatakan ngeganggu banget, tapi pada akhirnya ya karma untuk orang jahat ya seperti ini terjatuh dan lain sebagainya macamnya. Memang inilah yang benar-benar kita butuhkan. Memang inilah benar-benar yang sangat-sangat dicari-cari banget supaya akhirnya ya inilah yang bisa bikin mungkin membuat Sandra pun juga sedikit banyaknya bisa sadar, teman-teman. Ya kita semua tahu lah, untuk orang seperti Sandra kita nggak bisa berharap banyak ya, karena dengan semua kejahatannya, dengan semua kegilaannya selama ini, tentu kan kayaknya mustahil banget nih kalau dia bakal berubah kan. Udah nggak kehitung, bahkan setan aja tuh minder ngeliat Sandra karena saking jahatnya Sandra, teman-teman. Nah, tapi kan balik lagi ya. Tapi minimal yang kayak begini-begini tuh ya perlu, teman-teman. Supaya apa? Supaya Sandra pun juga bisa kena karmanya, kena efek jerahnya. Jadi biar sadar, oh ternyata konsekuensi dari ngerabut orang tuh kayak gini ya. Oh ternyata ketika berbuat kejahatan tuh konsekuensinya besar ya. Oh ternyata sial tuh ada ya dan lain sebagainya macamnya. Itu kan perlu, teman-teman. Karena kita semua tahu ya, background Sandra ini kan dari orang yang berada banget. Cuman ya orang tuanya nih kayak nggak pernah akur dari dulu, cuma ngasih Sandra nih uang, dimanjain, uang, dan dimanjain terus. Yang akhirnya Sandra tumbuh jadi orang yang nggak bisa berproses. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Sandra ini tuh orang yang pada akhirnya nggak pernah mau sabar. Apapun dilakuin buat bisa dapetin apa yang dia mau. Makanya begitu nggak bisa dapetin Kenzo pakai cara lain. Nggak bisa dapetin Kenzo pakai cara lain terus continue sampai ratusan episode. Yang mana ini bikin kita sangat menjengkelkan. Gitu loh. Bahkan Sandra tuh benar-benar luar biasa nyebelin itu ya. Dan Haura sebagai karakter yang memerankan Sandra luar biasa banget peraninnya. Selalu bikin kita emosi setiap ngelihat perannya. Tapi ya itulah bagusnya acting ya teman-teman, benar-benar menjiwai banget. Keren buat Haura. Nah di sisi lain teman-teman, tentu aja Sandra ini pun juga akan terus mengalami hal seperti ini ya. Karena mau gimana pun juga sekarang tuh posisi Sandra memang sangat sulit. Posisinya adalah karena Kayla pun juga akan terus ada buat Kenzo Mutiara. Kayla pun juga akan terus mendukung bagaimana caranya supaya Marvel nih bukan cuma putus sama Mutiara, tapi bisa benar-benar jauh dari Mutiara. Karena kita butuh teman-teman orang-orang seperti Kayla. Terbukti kan adanya Kayla, itulah yang menjadi alasan kenapa Kenzo Mutiara bisa pacaran. Mungkin kalau Kayla waktu itu nggak punya ide brilian kayak begitu, mungkin Kenzo Mutiara sampai sekarang nggak akan pernah pacaran tuh. Gitu. Jadi memang sebagus itu karakter seperti Kayla. Karena kita butuh teman-teman. Terlebih lagi kan Mutiara sama Kenzo itu lebih seneng ngomong dalam hati ketimbang ngomong satu sama lain. Jadi belum ngomong udah overthinking. Belum ketemu udah overthinking. Padahal apa yang dipikirin tuh terkadang nggak sejalan juga dan nggak pernah benar juga. Jadi sebetulnya ya Kayla tuh cuma pengen ngomong. Kalau pengen pacaran tuh ya udah tunjukin aja. Kan sebetulnya Marvel nih udah ngasih contoh yang bagus sama Kenzo. Datang dengan rasa pede, kepercayaan diri yang tinggi. Ya udah. Marvel itu tipikal cowok yang seharusnya cowok gitu loh. Berani, apa adanya dan nggak muluk-muluk. Ya udah, pokoknya coba dulu aja, kalau gagal coba lagi. Nah Marvel kan tipikal orang seperti itu. Nah harusnya Kenzo bisa belajar sih ke depannya, karena jangan terlalu nunggu lama karena kasihan kan. Kita pun juga dulu sebelum Mutiara jadian sama Kenzo gara-gara Kayla aja, Mutiara nih sering banget nyindir Kenzo. Udah kenal lama tapi nggak dipacarin, itu sering banget tuh sampai berkali-kali ya, sampai ratusan episode. Tapi Kenzo nggak pernah ngeh tuh, malah bingung ditolak nggak iya nanti,
duh nanti diterima nggak ya, malah mikirnya kayak begitu. Kan jadinya kayak aneh ya teman-teman. Padahal kan harusnya nggak perlu berpikir seperti itu. Karena ya mau gimana pun ya harusnya bisa bisa berjalan aja gitu loh. Bisa nggak perlu harus gimana-gimana banget. Karena mau gimana pun ya memang harus dilewati aja dulu. Nah, singkat ceritanya, tentu ini pun juga menjadi pelajaran penting buat Sandra sih ya. Karena inilah karma yang Sandra dapetin kalau Sandra tuh berbuat jahat seperti ini. Inilah karma yang akan Sandra temui kalau berbuat jahat yang seperti itu kepada Kenzo ataupun juga bahkan kepada Mutiara. Walaupun kita semua tahu Sandra nih nggak akan pernah berhenti dengan semua kegilaan, kejahatan dan apapun itu deh pokoknya yang dilakuin sama si Sandra ini. Tapi minimal kita semua tahu bahwa Kenzo Mutiara ini memang berjodoh. Cerminan banget dari apa yang terjadi di episode tadi. Karena mau gimana pun juga susah. Bagi Sandra nih misalnya di episode 340 besok, lusa nanti dan seterusnya untuk bisa apa ya, melenyapkan Mutiara, menjauhkan Mutiara dari Kenzo ini susah. Karena selagi masih ada Kayla, kalau menurut Mimin semua itu bakal aman-aman aja gitu loh. Karena Marvel pun juga pasti lambat laun bakal ditinggalin sama Mutiara. Karena nggak akan pernah bisa teman-teman. Ya gimana Mutiara bisa nyaman pacaran sama Marvel kalau Marvelnya aja kayak begini. Kan dari awal pun juga Mutiara ini tuh pacarin Marvel bukan karena cinta tapi karena terpaksa. Karena nggak punya pilihan lain. Karena Mutiara saat itu berpikir ketika makan bubur nih sama Marvel, untuk bisa bikin Kenzo ngejauh kayaknya pakai cara ini deh. Udah itu aja dilakuin. Kan Mutiara sering ngelakuin hal kayak begitu supaya Kenzo tuh menjauh gitu. Kan banyak hal dulu juga. Makanya ya wajar kalau pada akhirnya Mutiara pun ninggalin Marvel. Dan buat Marvel pun juga ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau menurut Mimin sih agak susah sih buat ngeliat Marvel lagi bersama dengan Mutiara. Ya gimana ya, kalau udah dari awal nggak cinta tuh nggak akan pernah dapet sih feel-nya teman-teman. Akan sangat susah, akan sangat kasihan malah. Makanya mending Marvel ini sama Kayla aja atau bahkan move on sama perempuan lain. Itu akan jauh lebih berguna buat hidupnya Marvel. Karena kan ya mau gimana pun juga Mutiaranya aja nggak nyaman. Kasihan sih ngelihatnya. Ngelihat Mutiara nggak nyaman sama Marvel tuh kasihan gitu loh. Kayak orang yang dipaksain banget. Kayak Mutiara terpaksa ada di situasi sulit. Mutiara kayak terpaksa berada di situasi yang Mutiara nggak mau, kan sedih kita lihatnya. Makanya ini semua harus dihentikan, ini semua harus dijauhkan supaya Mutiara pun bisa mendapatkan kebahagiaannya bersama dengan orang yang bisa bikin Mutiara bahagia. Yakni itu adalah Kenzo. Dan buat Marvel menjauh aja, buat Sandra ya nikmati aja tuh semua karma-karma yang ada. Karena ya selagi Kayla punya tujuan yang bagus, pengen bantu Mutiara Kenzo balikan, pengen dapetin Marvel, ya hal-hal kayak begini pasti akan dilakuin. Kita semua tahu lah, Kaylan itu udah jadi orang yang berani banget, bahkan gak takut berbuat kejahatan. Jadi ya itu akan sangat bagus buat hubungan Kenzo dan juga Mutiara. Minimal ya bikin orang-orang kayak Sandra ini tuh jadi mulai ketar-ketir lah, kurang lebih seperti itu. Jangan kemana-mana dulu karena setelah video ini Mimin akan bahas yang jauh-jauh lebih seru lagi. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.